Elektabilitas dari tokoh yang misalnya nih mau jadi kandidat capres itu bisa turun ya Pak? Kalau sekarang ini kan dunia nyata ini dipengaruhi oleh dunia maya. Lihat saja, saya lihat berita-berita ada capres begitu yang digeruduk oleh netizen karena menolak. Ya tahulah itu, yang sekarang statusnya gubernur. Iya, jadi kira-kira itu gimana Pak? Bakal bisa turun atau gimana? Ya minimal secara citra udah pasti turun karena menghalangi kemauan anak-anak muda untuk berprestasi di tingkat dunia kan. Nah kalau sudah berlawanan dengan anak-anak muda ya pasti turun karena pemilih ke depan ini yang paling dominan ini anak-anak milenial. Ini di luar ini terkait pandangan PKB soal kegagalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U. Ya, PKB selama ini memiliki concern ya, keinginan agar dunia olahraga Indonesia maju. Dan sebenarnya momen Piala Dunia ini momen di mana pemain Indonesia bisa tampil di ajang dunia. Tapi sayangnya kemudian banyak hal yang mengakibatkan padahal Indonesia sudah ditunjuk dari tuan rumah. Baru kali ini kira-kira dari sekian tahun timnas meskipun U20 ya tampil di ajang dunia. Kita ini kan tampil di ajang dunia jarang. Giliran ada kesempatan nggak bisa berlaga hanya karena hal-hal yang saya tidak tahu, mungkin politik, mungkin penolakan, mungkin atau apapun. Namun sangat disayangkan ya karena ini momentum buat anak muda Indonesia utamanya pecinta bola untuk melihat timnya itu main di level dunia, bukan hanya di Asia. Biasanya di Asia ini level dunia dan kita tuan rumah. Kapan lagi itu terjadi? Nggak tahu saya, kapan lagi itu, tahun berapa lagi saya nggak tahu itu. Makanya sayang sekali, kami menyayangkan. Mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk menjadi tuan rumah. Dengan salah satu mungkin yang disalahkan dari kegagalan daripada tuan rumah Indonesia ini adalah tokoh-tokoh daripada politik itu nanti akan mempengaruhi daripada elektabilitas nggak sih? Akan ada pengaruhnya nggak sih benar? Ya gini, nalar para pecinta bola dan warga ini memang melihat apa sih masalahnya dan siapa sih yang punya andil terhadap kegagalan, dan itu dicatat. Mungkin saja benar, mungkin tidak ya tentang tokoh-tokoh itu. Tetapi bagi mereka yang nolak dianggap memiliki andil kesalahan. Apakah itu gubernur, apakah itu partai politik, meskipun belum tentu benar karena soal salah benar kan di pengadilan ya. Namun judgement dari publik mengatakan mereka yang menolak, apakah itu institusi, apakah itu personal, apakah itu gubernur, apakah itu bupati. Kalau menolak ya berarti dia ikut andil dalam menggagalkan Indonesia masuk di Piala Dunia. Dan bisa saja berdampak nanti ke Oh, pasti akan berdampak. Sekarang sudah ditandai nih sama para pecinta olahraga. Partai mana, tokoh mana, itu sudah ada tandanya masing-masing. Ini ikut andil menggagalkan cita-cita Indonesia untuk tampil di dunia, di ajang dunia. Nah, ini iya PKB ya pasti nggak ikut di situ. PKB pasti akan senang kalau anak-anak muda tampil di ajang dunia. Ini termasuk kegagalan ketua PSSI baru ya, tidak bisa melobi FIFA. Ya tidak sepenuhnya ketua PSSI, tetapi apa yang diperjuangkan oleh ketua PSSI di tingkat FIFA menemui jalan kegagalan. Artinya ya gagal negosiasinya. Biasanya Pak Erik atau ketua PSSI itu canggih, tapi untuk kali ini hilang kecanggihannya. Jadi bisa dibilang nanti elektabilitas dari tokoh yang misalnya nih mau jadi kandidat capres itu bisa turun ya Pak? Kalau sekarang ini kan dunia nyata ini dipengaruhi oleh dunia maya. Lihat saja, saya lihat berita-berita ada capres begitu yang digeruduk oleh netizen karena menolak. Ya tahulah itu, yang sekarang statusnya gubernur. Iya, jadi kira-kira itu gimana Pak? Bakal bisa turun atau gimana?
Ya minimal secara citra udah pasti turun karena menghalangi kemauan anak-anak muda untuk berprestasi di tingkat dunia kan. Nah kalau sudah berlawanan dengan anak-anak muda ya pasti turun karena pemilih ke depan ini yang paling dominan ini anak-anak milenial. Kan di situ ceruknya. Nah kalau ini nggak mau milih ya pasti turun. Pak info soal reshuffle dong Pak. Iya itu masih kelihatannya kalau saya secara pribadi itu hak prerogatif presiden, namun nggak mungkin bisa cepat-cepat kalau melihat dari situasi yang ada ya. Pasti pertama menyelesaikan soal-soal terkait dengan salah satu yang diganti kan Menteri Olahraga. Nah sekarang di ruwet-ruwet ini menterinya nggak definitif. Jadi tidak ada peran Menteri Olahraga. Yang ada peran PLT Menteri Olahraga di tengah masalah ini. Apakah perlu buru-buru? Oh, udah gagal olahraganya kok. Ya. Udah kelihatan belum Pak? Kira-kira ada Ya kan katanya itu kan miliknya Golkar. Jadi itu miliknya Golkar. Ya itu slotnya Golkar yang punya prerogatif presiden. Cuman dibutuhkan secepatnya atau enggak di tengah yang kayak gini, di tengah isu soal gagalnya di Piala Dunia, apakah perlu untuk secepat itu? Nah, kalau enggak ya enggak. Apalagi di tengah mau Lebaran, puasa. Kapannya udah ada nggak? Saya sih belum pernah ya. Saya catat ada reshuffle di bulan Ramadan. Kalau di Rabu ya.